Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Hari ini kita mendengarkan Injil Lukas pasal 17. Hari ini kita mendengarkan 3 nasihat Yesus yang terpisah yang kita temukan dalam konteks yang berbeda dari Injil Matius. Nasihat yang pertama adalah skandal yang tak terhindarkan. Skandal adalah tindakan atau kata-kata yang secara harfiah menyebabkan orang tersandung dan jatuh. Skandal merujuk pada kata-kata atau tindakan yang menjadi penghalang yang menghalangi atau mempersulit orang untuk percaya dan menerima Yesus dan Injil. Perbuatan skandal tidak bisa dihindari, kata Yesus. Tetapi bagi Yesus, mereka yang melakukan skandal haruslah bertanggung jawab. Menghalangi seseorang untuk mengenal dan mencintai Yesus dan jalannya adalah perbuatan skandal. Lebih baik orang yang membuat skandal dibuang ke laut dengan batu kilangan melingkari lehernya. Saudara dan saudari terkasih, dalam beberapa tahun terakhir ini, media telah melaporkan banyak skandal di pihak para pemimpin gereja Katolik. Sulit untuk mengatakan berapa banyak orang Katolik yang imannya dilemahkan oleh peristiwa tersebut. Kemungkinan perbuatan skandal itu membuat beberapa orang Katolik yang kurang berkomitmen mengalami rasa kekecewaan sehingga mereka meninggalkan gereja. Saudara dan saudari terkasih, skandal dalam pengertian Injil dan dalam pengertian tabloid adalah tidak sama, dan kita harus berhati-hati untuk membedakannya. Yesus sendiri menyebabkan skandal di antara beberapa pemimpin agama karena Yesus gagal menjalankan skandal Farisi atau skandal munafik. Kita umat Katolik pasti bisa bersalah atas skandal palsu semacam ini, dan tentu saja media kadang-kadang untuk tujuan sensasionalisme dapat meledakkan hal-hal sepele tertentu. Tapi bukan hanya orang-orang dalam kehidupan publik yang menyebabkan skandal. Orang tua dengan perilaku yang ambivalen dapat menasihatkan anak-anak mereka untuk berperilaku yang baik, sementara mereka sendiri bertindak dengan cara yang sama sekali berbeda. Orang tua Katolik dan orang lain yang bertanggung jawab atas bimbingan anak-anak seperti guru haruslah sangat berhati-hati agar tidak menjadi batu sandungan bagi iman anak-anak itu. Nasihat Yesus yang kedua adalah tentang pengampunan dan rekonsiliasi. Dan hal itu tidak terlepas dari pertanyaan skandal di atas. Jika seorang saudara, yaitu seorang yang jelas-jelas salah, dia haruslah dikoreksi. Dan jika dia dengan jelas bertobat, maka dia haruslah diampuni. Bahkan jika dia melakukan pelanggaran yang sama beberapa kali, dan setiap kali mengungkapkan kesedihan yang tulus, dia harus tetap diampuni.
Saudara dan saudari terkasih, hal ini bukan untuk mengatakan bahwa seseorang dapat terus melakukan kesalahan dan mengharapkan pengampunan hanya dengan mengatakan bahwa dirinya menyesal. Beberapa jenis tindakan pengendalian diri haruslah diambil. Hal ini khususnya pada kasus di mana orang tersebut tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, yang dapat terjadi pada seorang pecandu alkohol, pecandu narkoba, pecandu seks bebas, atau korban dari perilaku kompulsif lainnya. Tetapi bahkan di sini, hukuman saja tidak bisa menjadi solusi yang memuaskan, tetapi setiap upaya harus dilakukan untuk menyembuhkan dan merehabilitasi. Saudara dan saudari terkasih, sebagai orang Kristen, seluruh dorongan dari tindakan kita adalah untuk rekonsiliasi dan bukan untuk penghakiman dan penghukuman. Kita hendaknya mengingat ajaran tentang kasih Allah bagi orang berdosa dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Saudara-saudari terkasih, nasihat Yesus yang ketiga adalah tentang iman, yaitu kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan. Para rasul meminta Yesus untuk menambahkan iman mereka. Hal ini dapat dilihat dalam konteks peringatan tentang skandal dan persyaratan untuk memaafkan tanpa batas. Yesus berkata kepada para rasul, jika mereka memiliki iman sebesar biji sesawi, mereka dapat memerintahkan pohon ara untuk dicabut dan ditanam di laut, dan hal itu akan terjadi. Mungkin area di mana kita membutuhkan iman yang kuat adalah upaya untuk merehabilitasi para pembuat skandal dan korban skandal. Tentu saja kita membutuhkan iman jika kita ingin dengan tulus memaafkan lagi dan lagi mereka yang telah menyakiti kita atau menyakiti orang lain. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa